Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2617 sampai bab 2620. Yang penting semuanya adalah material baru, dan harus dilemparkan ke ketinggian 300 meter. Industri maya adalah kedok mereka. Mereka akan membangun raksasa yang tingginya ratusan meter. Jika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jelas tidak ada pengkhianat di Yanlongwei, tapi bagaimana dengan orang-orang di bawah? Bagaimana jika dinding partisi memiliki telinga? Dan Anda tidak bisa berkata terlalu banyak. Ini akan menimbulkan masalah. Tapi dia takut setelah dia menceritakannya, ada orang yang cukup sabar untuk mencarinya. Ye Junlin awalnya ingin mengatakan, benar di kakimu, tepat di bawah hidung Yan Longwei. Ye Junlin hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, karena laboratorium para dewa masih ada. Hanya, bukan begitu. Pada saat itu, semua industri di kerajaan naga akan berhenti beroperasi, dan semua orang akan berhenti bekerja dan hidup mereka dan bergabung. Seluruh naga kerajaan akan lumpuh. Ingat, ini adalah kerajaan naga yang sebenarnya. Dapatkah Anda memberitahu kami bencana seperti apa yang memerlukan mobilisasi guru dan masyarakat serta kekuatan seluruh negeri? Karena bencana akan segera datang. Pertama, mengapa Anda bersikeras menggunakan seluruh negara untuk membangun tembok pertahanan nasional? Baiklah, tanyakan, kata Xiao Liejun. Jangan bersemangat, Raja berdampingan. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Dia, Hong Qingchang dan dua orang lainnya adalah 4 pemimpin pengawal Yanlong. Saat ini, orang lain, Xiao Liejun, berdiri, desak Ye Junlin. Tidak banyak waktu tersisa bagi kita. 2 dibutuhkan berbulan-bulan selesai. Anda harus menyelesaikan setiap langkah. Ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Daxia. Maka waktu kedatangan laboratorium dewa tidak dapat dihentikan. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan kita. Kita harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. 3 dalam beberapa bulan, seluruh dunia akan menghadapi bencana. Saya mungkin tidak peduli dengan orang lain. Tapi saya harus melindungi Daxia. Jika tidak, ketika bencana melanda dalam 3 bulan, Daxia akan hancur. Justru karena aku telah memikirkannya dengan hati-hati maka aku datang kepadamu. Hanya kamu yang bisa mengerahkan seluruh kekuatan Daxia untuk melakukan ini. Tidak layak disebutkan sama sekali. Itu sangat mudah. Sekalipun aliansi Dominion mengepung Daxia beberapa tahun lalu, krisis nasional tidak seserius sekarang. Apalagi mengeksekusinya. Mereka hampir ketakutan setengah mati ketika mendengarnya. Masalah ini terlalu besar. Pejabat senior Yan Longwei lainnya juga berseru. Langkah ini terlalu besar. Langkah seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terlihat sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya secara keseluruhan negara untuk melakukan satu hal. Ya, pekerjaan yang sangat besar. Hanya ketika semua orang di kerajaan naga menghentikan semua yang mereka lakukan dan membangun tembok kota untuk melindungi negara barulah ada harapan untuk selesai, bukan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Hong Qingchang berseru berulang kali, mengatakan itu tidak mungkin. Yang paling menakutkan adalah dibutuhkan waktu 2 bulan. Bagaimana ini mungkin? Jangan bercanda, Raja berdampingan. Sia besar kita memiliki wilayah yang luas, dan akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk membangun tembok kota pelindung di sekelilingnya. Ini adalah belum pernah terjadi. Yang pertama dalam sejarah. Benar. Kesulitan langsung meningkat berkali-kali lipat. Namun biayanya akan lebih mahal. Jika tidak ada masalah, ketinggian 4 hingga 500 meter adalah yang terbaik. Hanya dengan cara ini kita dapat menghentikan Big Mac. Oleh karena itu, Ye Junlin ingin memasang ketinggian 2 kali lipat untuk membangun tembok pertahanan negara. Ketinggiannya tidak akan pernah melebihi ini. Tidak peduli seberapa jauh rencana Dr. Dark ke depannya, 150 meter sudah pasti merupakan batasnya. Ia selalu berhati-hati, demi menjamin pertahanan ia langsung mengatur ketinggian Big Mac sekitar 150 meter. Bahkan dimungkinkan untuk mencapai jarak 100 meter.
Jika sekarang, Ye Junlin pasti memperkirakan tingginya 70 hingga 80 meter. Namun ini adalah rencananya 3 atau 4 tahun lalu. Menurut analisis data yang diperolehnya dari industri maya, ketinggian raksasa yang dibangun sesuai rencana dokter gelap di laboratorium dewa adalah 60 meter, kata Ye Junlin serius. Setidaknya 300 meter, jika kondisinya memungkinkan 4 hingga 500 meter adalah yang terbaik. Dia bahkan tidak mendengarkan istri dan saudara laki-lakinya. Tanpa dukungan kekuatan yang kuat, keseluruhan pribadinya telah berubah. Dapat disimpulkan bahwa dia sangat tidak bisa diandalkan akhir-akhir ini. Ditambah berbagai tindakan Ye Junlin selama 3 tahun terakhir. Itu semua perkataan Ye Junlin. Dan saat ini, hal tersebut tampak tidak masuk akal. Siapa yang berani mengambil risiko ini? Kemungkinan Daxia hancur. Sangat mudah untuk jatuh ke tempat yang tidak dapat kembali lagi. Dan begitu dimulai, ada terlalu banyak masalah. Risikonya terlalu besar. Semua orang di Daxia harus berhenti dan melakukan sesuatu yang Ye Junlin hanya duga. Dibutuhkan seluruh negara. Segalanya menjadi terlalu besar. Namun kali ini, dia tidak pernah melewatkannya. Di masa lalu, Ye Junlin adalah penyelamat Daxia, berkali-kali menyelamatkan Daxia dari air dan api. Semua orang saling memandang, kata Ye Junlin. Singkatnya, percayalah padaku sekali. Kapan aku pernah melewatkannya sebelumnya? Semua yang kulakukan itu benar, kan? Yang lain juga bertanya, itu pasti perkataan Raja Bingjian juga tahu apa artinya setelah diluncurkan. Apakah menurut Anda seluruh negara mungkin melakukan ini hanya karena tebakan Anda? Iya, kalau memang begitu. Kami tidak akan percaya. Apalagi melakukan hal konyol seperti itu. Xiao Liejun menanyai Ye Junlin dengan alasan dan bukti. Jadi belak-belakan. Anda masih belum punya bukti substantif. Apalagi untuk bencana ini, Anda malah berspekulasi, dan Anda yakin hanya dengan mendengar rencananya. Hal ini hanya dilakukan di hadapan pejabat senior. Oleh karena itu, Ye Junlin hanya dapat berbicara kasar. Mereka bahkan dapat mengontrol beberapa orang di Yanlongwei untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak sulit untuk memasukkan beberapa mata-mata dan sebagainya ke dalam pengawal Yanlong. Karena laboratorium dewa dapat mendirikan basisnya tepat di bawah kaki Yanlongwei. Ye Junlin tidak pernah berani mengatakan lebih banyak. Saya sudah bertemu orang-orang dari laboratorium dewata dan mendengar rencananya dari mereka. Ada juga informan yang sudah mengetahuinya. Secara kasar disimpulkan bahwa bencana ini akan terjadi dalam waktu 3 bulan. Nanti, yang lain juga melihat. Xiao Liejun memandang Ye Junlin. Pertanyaan kedua, bagaimana kamu tahu tentang Su? Laboratorium dewa belum menghilang. Dan apakah mereka tahu tentang Big Mac? Apakah ada bukti kuat? Oke, harap diam dulu. Saya akan mengajukan pertanyaan kepadanya. Tepat di bawah kaki Anda. Coba pikirkan, bagaimana laboratorium para dewa bisa hilang? Kata Ye Junlin tak berdaya. Bagaimana laboratorium para dewa bisa dihancurkan semudah yang Anda bayangkan? Dan Big Mac mereka pasti berbeda dari yang Anda bayangkan. Tidak mungkin untuk mengatasinya, dan secara langsung dapat menyebabkan bencana. Semua orang tertawa. Saya mendengar bahwa Anda bahkan tidak berlatih kultivasi sekarang, dan Anda hanya terlibat dalam hal ini teori konspirasi. Pemimpin lainnya, Jiang Ye, juga mengatakan, dan menurut berbagai sumber, laboratorium dewa telah dihancurkan. Mereka bisa, tidak ada. Satu kata, Raja berdampingan Anda berbicara tentang teori konspirasi. Raksasa ini memang kuat, tapi mereka masih punya kekurangan. Mengerikan, tapi jelas bukan bencana. Bahkan lebih tidak masuk akal membiarkan seluruh negeri Gritsia membangun tembok kota untuk melindungi negara. Itu mungkin. Xiao Liejun tersenyum, bukankah agak mengkhawatirkan untuk mengatakan bahwa kita adalah raja yang berdampingan? Raksasa yang tingginya 100 meter. Kita juga punya, kata Ye Junlin penuh semangat. Tidak hanya itu, laboratorium para dewa juga akan muncul. Mereka adalah bahkan lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Maka bencana yang sebenarnya pasti akan melanda. Diperkirakan rencana para dewa laboratorium akan digunakan raksasa ini telah menyerbu setiap tempat, dan saat itu sudah terlambat untuk mengambil tindakan.
Bagaimana jika kita tiba-tiba diserang oleh musuh atau kekuatan misterius? Seberapa yakin Anda bahwa kita akan menjadi raja bersama? Lebih tepatnya, Ye Junlin memiliki delusi penganiayaan. Itu sepenuhnya hanya tebakan Ye Junlin. Apalagi hal yang tidak berdasar seperti ini. Kata-kata Xiao Liejun artinya Ye Junlin hanya main-main. Saya pikir kondisi Anda saat ini, raja berdampingan, tidak cocok untuk berpartisipasi dalam acara besar Great Xia. Anda harus lebih banyak istirahat. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Sungguh tak terbayangkan. Apalagi apa yang akan dilakukan Ye Junlin kali ini begitu besar. Meskipun Anda mengatakan itu benar, tidak ada yang akan mempercayainya. Anda tahu terlalu banyak, tapi bagaimana Anda bisa membuat orang lain percaya tentang masa depan? Inilah kesenjangan informasi. Ye Junlin menghela nafas panjang. Hei, Sulit bagi Ye Junlin untuk melanjutkan. Apa yang dikatakan Xiao Liejun masuk akal dan beralasan. Terlebih lagi, klan Tian's Mansion Baolong kami sangat kuat. Sekarang kami memiliki Universitas Kunlun dan 3 teratas dalam daftar dewa, siapa yang bisa? musuh. Daxia bersatu menjadi satu siapa di dunia ini yang tidak takut pada kekuasaan. Itu tidak terkalahkan. Selanjutnya, sekalipun bencana datang, raksasa-raksasa itu tidak bisa dihancurkan. Tapi kita, Daxia, bersatu dan bisa melawan musuh asing bersama-sama. Kita tidak boleh kalah. Ada cara lain. Artinya, Anda harus menyelesaikan atau melindungi risiko yang telah kita ajukan sebelumnya. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Wajar jika orang-orang seperti ini tidak berani mengambil keputusan. Dia juga berjudi. Masing-masing akan menjadi keburukan selama ribuan tahun. Satu keputusan bisa mengakibatkan kesalahan abadi. Masalah ini terlalu besar. Ye Junlin sebenarnya bisa memahaminya. Hong Qingchang juga mengangguk setuju, ya. Kami telah berhasil mengelola Daxia hingga hari ini, tetapi kami tidak dapat merusaknya di tangan kami. Saya tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Apalagi menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Pernahkah Anda memikirkan risiko ini? Coba tebak. Siapa yang berani? 2 bulan memang singkat, tapi bagi sebuah negara, jika terdampar selama 2 bulan, sudah ketinggalan zaman dan kemungkinan besar akan dihilangkan. Terlebih lagi, tebakan Anda adalah salah. Bencananya tidak terjadi, tapi seluruh Great Xia rusak parah. Siapa yang akan memikul tanggung jawab? Bagaimana jika terjadi kesalahan besar dan seluruh Xia hancur? Siapa yang akan menanggung risikonya? Jiang Ye bahkan berulang kali bertanya, jika kita memobilisasi seluruh negara untuk membangun tembok pertahanan nasional, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Siapa yang akan bertanggung jawab jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman dan terputus dari negara lain di seluruh dunia? Anda juga tahu, Raja Yizi, bahwa pengambilan keputusan Yan Longwei terkait dengan nasib Daxia. Bukan berarti Anda tidak boleh gegabah, tetapi Anda tidak boleh mendapat masalah sama sekali. Bahkan tidak sedikit pun. Yang lain merasa perkataan Xiao Liejun masuk akal, dan mereka semua setuju. Tapi masalahnya sangat penting, jika Anda ingin menerapkannya. Saya harus menonton dapatkan bukti substantif untuk membuktikan bahwa semua yang Anda katakan adalah benar. Akurat, daripada mengandalkan tebakan. Meskipun tebakan itu benar. Tenggorokan Xiao Liejun menggeliat, dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, satu kata, berdampingan, rajaku. Aku sangat percaya padamu. Bahkan saat ini, aku masih percaya apa yang kamu katakan. Bagaimanapun, kamu selalu memiliki visi yang tajam dan intuisi yang selangkah lebih maju. Semua orang terdiam saat melihat ke arah Ye Junlin. Ye Junlin bahkan tidak punya bukti apapun. Tidak ada. Atau apakah Anda melakukan perjalanan dan terlahir kembali dari masa depan? Apakah Anda memiliki kemampuan memprediksi masa depan? Apa? Seperti anak kecil yang suka bertingkah. Semuanya terdengar sangat tidak masuk akal. Laboratorium para dewa masih ada. Bencana akan datang dalam 3 bulan. Sekarang mereka tiba-tiba datang dan memberitahu mereka bahwa mereka akan memobilisasi seluruh negeri untuk membangun tembok pertahanan nasional dalam waktu 2 bulan. Tidak, Anda tidak dapat memikul tanggung jawab.
Ada ribuan orang di pundak Anda. Ini seluruh Daxia. Apa tanggung jawab Anda? Kematian. Apakah berguna? Wow, abaikan saja. Biarkan bencana datang. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dia melihat lebih dalam. Setelah meninggalkan Yan Longwei, Xiao Liejun ketika mereka mengatakan ini, itu dianggap sebagai kenyamanan. Tapi mungkin saja apa yang dikatakan Raja Yizi. Selanjutnya, kami akan mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan petunjuk. Petik 2. Ye Junlin tersenyum. Tidak apa-apa, saya puas dengan satu suara. Semua orang berkata, satu kata, berdampingan, inilah hasilnya. Tidak ada yang bisa mendukungmu. Lu Xiong menatap Ye Junlin tanpa daya. Aku sudah mencoba yang terbaik. Aku tidak bisa menahannya. Petik 2. Tentu saja, mereka tidak mendukung Ye Junlin. Hasil pemungutan suara internal Yan Longwei atas keputusan Daxia telah keluar. Situasinya jelas. Semua orang mengangkat tangan mereka satu persatu. Wow, oke, saya tidak mendukung mengangkat tangan untuk berdiri berdampingan. Semua orang saling memandang. Rikuo satu-satunya di lapangan yang mengangkat tangannya. Teriak Hong Qingchang. Oke, angkat tanganmu untuk mendukung raja satu kata. Apakah Anda masih perlu memilih? Bukankah ini sudah jelas? Riku Xiong memelototi semua orang. Kamu, semua orang setuju. Oke, pemberian suara itu adil dan adil. Saran Hong Qingchang. Kalau begitu mari kita pilih di Yan Longwei. Ini adil dan hanya. Lu Xiong tetap teguh. Ye Junlin mendukung Ye Junlin, saya memilih untuk mempercayainya. Saya memiliki intuisi bahwa dia bisa menyelamatkan dunia. Dia pasti bisa melakukannya. Yang lain juga berkata, ya. Setelah masalah ini dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. Tidak ada yang dapat memikul tanggung jawab. Kata Xiao Liejun. Lu Xiong berkata dengan tenang. Saya tahu. Taruhan saya ada pada dia. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Saya bersedia mengambil tanggung jawab apapun. Langsung berteriak. Yang lain cemas. Kamu harus memahami identitasmu. Kamu tidak cocok untuk membuat pernyataan seperti itu keputusan. Lao Lu, tenanglah. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kata Lu Xiong. Oke, saya hanya menunggu kata-katamu. Kalau begitu aku, Lu Xiong, mendukungmu tanpa syarat. Ye Junlin mengangguk, saya berani bertaruh. Sekalipun saya adalah orang berdosa selamanya, saya berani bertaruh. Lu Xiong bertanya, apakah kamu berani bertaruh? Riku Xiong dapat melihat ini. Namun terlepas dari risikonya, Ye Junlin tetap percaya diri. Ini sama saja dengan berjudi lagi. Namun segala jenis risiko ada. Semuanya bisa dihentikan. Yang dimaksud Ye Junlin adalah sesuai rencananya, tidak peduli bencana ini datang atau tidak. Setelah mendengar apa yang Ye Junlin katakan, Lu Xiong mengerutkan kening. Tapi apapun yang terjadi, ikuti saja rencanaku. Bencana itu bisa dihentikan. Tapi risiko dan kerugian yang Anda sebutkan semuanya ada. Ye Junlin berbalik, menatapnya dan berkata, sejujurnya. 70 hingga 80%. Oleh karena itu, dia merasakan hal yang sama dan merasa bahwa Ye Junlin mungkin benar. Itu persis sama dengan dia saat itu. Tapi dia melihat ketidakberdayaan di mata Ye Junlin. Padahal, menurutnya hal ini juga sangat tidak masuk akal dan risikonya terlalu besar. Dia tidak berbicara sekarang dan mengamati Ye Junlin. Oleh karena itu ia memiliki julukan, Dewa Perang Berjari 8. Rikuo sekarang hanya memiliki 8 jari, 2 di antaranya terputus dalam pertarungan itu. Jika tidak maka akan menjadi kekalahan besar. Untungnya, Rikuo melakukan yang terbaik untuk membuat pengaturan terlebih dahulu, sehingga mengurangi korban jiwa. Akibatnya, pertempuran tersebut mengakibatkan kerugian besar. Ini terlalu tidak masuk akal. Menurut saya itu terlalu tidak masuk akal. Dia meramalkan rencana musuh sebulan kemudian, tapi tidak ada seorang pun di pihaknya yang bisa mendengarkan. Karena saya memiliki pengalaman serupa dengan Ye Junlin dalam hidup saya. Dia percaya pada Ye Junlin. Memiliki temperamen yang berapi-api dan bertindak tegas dan tegas. Dia pernah menjadi dewa pembunuh yang tak terkalahkan di pasukan. Rikuo terlahir sebagai seorang pejuang.
Rikuo, salah satu dari 4 pemimpin, memandang Ye Junlin dengan serius dan bertanya. Tiba-tiba seseorang muncul, bersambung,